Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan She Magazine, sharing and empowering program dari VOA yang mengangkat kisah-kisah berbagai perempuan dari mancanegara yang sangat inspiratif buat kita semua. Bersama saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Andira Inaya dari New York City. Naya, congratulations. Saya dengar kamu baru saja menyelesaikan kuliahnya dan lulus tahun ini. Gimana suasana lulusannya, graduationnya kemarin? Katanya sampai ada di stadion ya, di stadion di New York. Iya, di Yankee Stadium, dan one of the speakers itu Taylor Swift. Keren banget. Wow, jadi kamu sempat lihat Taylor Swift agak dekat atau dari jauh nih? Kita bisa melihat foto-fotonya dong nanti ya? Iya, lumayan deket. Dia jadi jalan untuk menerima gelar doktoratnya, jadi deket banget. Waduh, seru sekali. Oke, sekali lagi congratulations. Dan pemirsa, tentunya di She Magazine kita mengangkat berbagai cerita-cerita dari para perempuan di seluruh belahan dunia. Festival Dima Jazz edisi ke-17 dibuka 11 Mei lalu di gedung konser Zenith Constantine, Algeria setelah 2 tahun absen karena COVID-19. Tema khusus tahun ini adalah Wanita Jazz. Festival 4 hari ini menampilkan beberapa artis wanita termasuk musisi Inggris Joe Harmon, penyanyi Afrika Samira Bramia, pemain bass Finlandia Eria Littinen, serta band Prancis Little Odetta. Karine Jean-Pierre membuka pengarahan pertamanya sebagai juru bicara Gedung Putih yang baru, Senin 16 Mei lalu, memuji para pendahulunya sebagai orang-orang pendobrak batasan yang membuka jalan bagi orang seperti dirinya, wanita kulit hitam, gay, imigran, untuk menduduki jabatan tinggi di pemerintahan Amerika. Jean-Pierre sebelumnya bekerja untuk kampanye kepresidenan Joe Biden sebelum bergabung ke Gedung Putih. Sebuah koperasi wanita di Republik Demokratik Kongo bagian timur berhasil menjual ribuan batang sabun yang terbuat dari kopi setiap minggu. Pendirinya, perempuan Kongo Solange Kwija Kahiriri, dulunya bekerja di bidang komunikasi lalu mengenal industri kopi karena seorang klien. Tahun 2018 ia mendirikan kelompok koperasi ini di Kongo Timur. Ia mengatakan koperasi ini menciptakan sumber pendapatan bagi 1.500 wanita dan kaum muda. Membangun sebuah usaha baru di negeri orang bukanlah hal yang mudah. Selain peraturan dan persyaratan izin usaha yang harus dipatuhi, serta adaptasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Ini dilakukan oleh pasangan suami istri asal Indonesia yang membuka toko furniture. Ya, Linda Rosa dan juga Irwan Saptadi membuka toko furniture ini di kota Lilburn di Georgia. Kunci kesuksesan mereka adalah memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh para pelanggannya di sekitar toko tersebut. Toko furniture dan mattresses ini berlokasi di Lilburn, Georgia. Nama saya Linda Losa. Hai, nama saya Irwan Saptadi. Kami berdua pemilik toko ini, Victory Furniture and Mattress. Sebelum membuka usaha sendiri, mereka sempat bekerja di sebuah toko furniture selama 5 tahun. Kecil-kecilan dulu awalnya. Jadi kami buka kurang lebih 1.000 square feet. Awal kami buka itu di tahun 2012. Jadi dari situ kami berawal sampai akhirnya kami sampai ada di sini udah 10 tahun sudah. Di Amerika, mereka juga pernah bekerja di restoran. Namun, membuka usaha toko furniture perizinannya lebih mudah. Buka restoran lebih sulit perizinannya. Dia harus tes makanan, tes semua alat perlengkapan ya di dapur semua. Tapi bersyukur kita buka bisnis ini, furniture, agak lebih mudah ya. Mereka harus cek building inspection, fire inspection, marshal inspection. Dan after kita udah pass, udah lulus semua, jadi kita dapat izin untuk buka bisnis license-nya. Nah, barang-barang yang dijual ini juga perlu diinspeksi nggak? Enggak. Nggak perlu ya? Nggak perlu. Itulah mudahnya. Kita buka furniture di tempat ini, khususnya di kota Atlanta. Selama pandemi, usaha mereka tetap beroperasi, bahkan berkembang dan pindah ke lokasi yang lebih besar, walaupun ada gangguan pada rantai pasokan.
Memberikan layanan terbaik kepada pelanggan merupakan kunci bisnis pasangan ini. I wanted some new furniture for my bedroom. This is my second time coming, and I love the experience and everything. So I had to come back and purchase a new set. Berkomunikasi selain dengan bahasa Inggris juga penting, karena sebagian besar pelanggan mereka hanya bisa berbahasa Spanyol. Esta 399, solo la esta. Esta la promotion. Jadi dipaksa untuk bisa ngomong seperti itu karena yang datang customer-nya memang nggak bisa ngomong Inggris sama sekali gitu. Sama sekali nggak bisa ngomong Inggris dan kita juga kebingungan kan. Gimana caranya untuk bisa menjual kepada orang mereka dan mereka mengerti apa yang kita katakan dan kita belajar gitu loh. Otodidak aja kita belajar sendiri, belajar dari customer juga. Kadang-kadang kalau customer nanya pakai bahasa Spanish kan dia nggak bisa ngomong Inggris, kita tangkap dikit-dikit gitu. Karena setiap hari kan, tiap hari berhadapan dengan customer gitu loh. Di Amerika, bahasa Spanyol adalah bahasa kedua yang terbanyak dipakai setelah bahasa Inggris. Dari Lilburn, Georgia, Ronan Zakaria untuk VOA. Okay, thank you. Ibu Linda tidak hanya harus bisa berbahasa Inggris, ternyata bahasa Spanyol juga dipelajarinya karena para pelanggan di kota Lilburn ini berbahasa Spanyol. Ya, bagus sekali ya. Semua usaha dilakukan untuk memenuhi keinginan para pelanggan. Dan kayaknya Ibu Linda dan Pak Iwan ini juga kompak sekali. Sukses untuk usahanya. Dan pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini. She Magazine, sharing and empowering. Welcome back pemirsa. Di Indonesia, beberapa bulan belakangan ini menghadapi isu kelangkaan minyak goreng yang cukup menyulitkan para ibu rumah tangga. Banyak ibu-ibu Indonesia mengeluh sulitnya memenuhi kebutuhan minyak goreng di pasaran. Namun berbeda dengan para ibu di Amerika yang saat ini menghadapi kelangkaan susu formula bagi bayi mereka. Ya, susu formula saat ini sangat sulit ditemui di rak-rak supermarket dan juga di apotek. Dan ini menjadi isu nasional. Pemerintahan Joe Biden juga telah melakukan berbagai langkah untuk menangani krisis susu formula ini. Kesempatan foto bersama pemimpin negara-negara ASEAN di Gedung Putih diramaikan pertanyaan wartawan soal isu yang paling mendapat sorotan secara domestik. Sir, message to families looking for baby formula. Do you have a message to those families? Yes, not in this case. Understood. Understood. Thank you, sir. Pembicaraan telepon yang dimaksud oleh Presiden Biden adalah kepada peritel dan produsen setelah terjadi kelangkaan susu formula bayi di penjuru Amerika Serikat. So what we need to do and what you've seen the President announce earlier today, and I just reiterated, is steps we can take from here to increase supply, make sure it's on the shelves. That includes increasing imports. It also includes ensuring we're working with retailers, as the President did during his calls, to make sure that shelves are stocked. Memasuki Mei, analis mencermati stok susu formula di pasaran AS berkurang sekitar 40%. Di California, Valerie kini kesulitan mendapatkan susu formula khusus Nutramigen untuk anaknya Harrison yang memiliki alergi sehingga tak bisa mengonsumsi ASI. So not only can we not find it, but when we do find it, there's always a 20% markup on it. Sementara Jordan yang segera melahirkan juga cemas. Oh no, yesterday I went to Walmart and I just saw one can and I was like, I should just buy it just to be safe. Retail mulai memantau penjualan kaleng susu formula. I did just look in my local CVS just yesterday and they're all behind the counter. You can't just go and get formula off the shelf and there's a 4-person limit. Kelangkaan ini membuat banyak ibu melakukan barter atau bahkan mencari dari pembeli lain di toko online seperti eBay yang harganya bisa naik beberapa kali lipat. Sebagian bahkan mempertimbangkan menambah campuran air untuk memaksimalkan penggunaan setiap kaleng, sesuatu yang tak dianjurkan ahli medis. They have specific caloric needs, and for those micro and macronutrients that really only can be met through formula that is regulated or through breast milk. It's important to remember that for babies on formula, this is the only food option. There is no substitute. Menurut analis, dalam jangka pendek tak banyak yang bisa dilakukan pemerintah federal. At this point, I think the government can only play a coordinating role where they are trying to bring together retailers and manufacturers and hopefully create a somewhat stable situation.
Kepada ABC News, Kongres AS menyatakan tengah menyelidiki mengapa kelangkaan ini bisa terjadi, mengingat indikasi awal sudah terlihat beberapa bulan sebelumnya. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Ini problem besar bagi para orang tua yang punya bayi di Amerika. Susu formula kosong di rak-rak supermarket dan apotek. Namun di tengah krisis ini, para perempuan Amerika Serikat pun saling membantu satu sama lain. Yang dilakukan oleh para perempuan ini adalah melalui media sosial. Misalnya ada yang kekurangan, ada yang bisa membantu, memberikan kaleng ekstra, ataupun juga membantu melalui mencarikan di kota-kota lain dan langsung mengirimnya. Dan ada juga Bank ASI yang turut mengatasi dan mencoba mengatasi krisis susu formula ini. Kelangkaan susu formula untuk bayi meresahkan para ibu di penjuru Amerika Serikat. It is the most, besides the hugs and the love, is the most basic thing that these babies need. Liz sendiri tak membutuhkan susu formula karena anaknya sepenuhnya mengonsumsi ASI. Tapi ia melihat begitu besarnya solidaritas para ibu merespons kebutuhan mereka yang bayinya memerlukan susu formula. People have texted pictures of grocery shelves saying there is this much formula left. Does anyone need me to pick it up? Had some Enfamil and Similac samples at home, so I just found a shelter that I can donate them to. Solidaritas ini juga tampak di sebuah bank ASI di Newton, negara bagian Massachusetts. We're hearing from moms who want to be part of the solution to this crisis and are interested in donating the excess milk that they have. So we're really pleased to see that response. And then we're also hearing from parents who are worried, who are looking for new strategies for feeding their babies. Bila biasanya Bank ASI ini mendapat 30 hingga 50 panggilan telepon menawarkan donasi, sejak susu formula langka, tawaran lewat telepon bisa mencapai 30-an dalam sehari. Donations have increased, but to be a milk donor is a process because our milk has to be screened. And so it isn't that we can just, sort of suddenly receive an influx of milk. We have to go through a health screening process with the prospective mom, and she has to get a blood test, and we have to test the milk. So we're not able to sort of ramp up on a dime. Selain itu, bagi bayi yang punya kebutuhan nutrisi khusus atau memiliki alergi terhadap ASI, Bank ASI ini tak bisa banyak membantu. So it's been pretty scary to realize that you might not be able to feed your baby, right? So we're probably going to try and switch and get some formula too, like when that's out, but we just don't know what to do. Kelangkaan berawal dari gangguan jalur pasok yang semakin parah akibat penarikan produk produsen terbesar susu bubuk Abbott pada Februari. Dari update terbaru, ribuan kaleng susu formula telah diimpor dan datang di Amerika saat ini dan siap didistribusikan oleh pemerintahan Joe Biden kepada ibu-ibu dan bayi-bayi yang membutuhkan. Selain itu juga ada pembukaan kembali sebuah pabrik susu formula yang cukup terbesar di Amerika yang sempat ditutup tapi sekarang dioperasikan kembali. Semoga upaya pemerintah Amerika Serikat memobilisasi peritel pabrik susu formula dan impor tambahan bisa segera mengatasi isu ini. Baiklah pemirsa, She Magazine akan kembali setelah yang satu ini. Hey, Anda masih bersama She Magazine, sharing and empowering. Pemirsa, kalau ada konflik di sebuah negara, mungkin banyak sekali pengungsi ataupun juga korban-korban yang harus meninggalkan negara tersebut. Contohnya di Afrika, banyak sekali konflik di negara sana, dan salah satunya adalah pengungsi para perempuan yang tinggal di Afrika Timur, dan mereka saat ini sedang meniti masa depan mereka kembali dan dibantu oleh sebuah organisasi yang membantu mereka untuk melakukan peragaan. Salah satunya adalah peragaan busana internasional secara virtual oleh sebuah organisasi di Kenya, yaitu Refugee. Penyelenggara mengatakan penghasilan dari acara itu akan disalurkan untuk membantu para perempuan dan anak-anak perempuan yang mengungsi dari kekerasan di Afrika Timur dan Tengah. Elizabeth Yargideon ikut berpartisipasi dalam ajang fashion Refugee.
Busana yang ia kenakan membawa namanya dan mengisahkan kehidupannya. What is in front here is like a necklace. So in our culture, when you receive your menses or like your periods, like your family give you a very long necklace. If you are coming from a rich family, it's longer like this. And if you are from a humble background, it should just be shorter. Yargideon berusia 13 tahun sewaktu meninggalkan Sudan Selatan 10 tahun lalu untuk menghindari kawin paksa. Ia belum pernah mendapat kalung, tapi Refugee memberinya peluang untuk mengalami tradisi itu. Monica Canary adalah perancang Kenya yang bekerja dengan Yargideon untuk menciptakan desainnya. And I said, we are going to give Ya the longest jewelry possible because her value, her worth does not come from the external. It does not come from your circumstance or what happens, but it comes from who you are within you. Yargideon kini bekerja sebagai model dan desainer fashion. Tujuan Refugee adalah membantu perempuan dan anak pengungsi untuk beradaptasi dengan kehidupan baru di Nairobi setelah tiba dari negara konflik. Organisasi nirlaba ini menawarkan pendidikan, pelatihan ekonomi, serta dukungan emosional dan mental. Kelompok ini juga melakukan pendekatan lewat desain fashion. The girls in our program get to work here. They are able to earn an income and learn business skills and leadership skills. So these designs are hand-dyed by the girls in the program. They come up with the creative designs and each design is named after the girl who came up with the design itself. Desainer Canary mengatakan acara fashion ini menunjukkan bahwa di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Sometimes you think I'm doomed. It's over. This is it. I can't play. I can't be a little girl anymore. I have to be a wife. I think it's very important for every young person to be given that message that don't be limited by the circumstances that come to you. If you are willing and you can find a way, take that opportunity to leap forth into something else. Penghasilan dari acara itu akan disalurkan untuk membantu ribuan anak perempuan yang mengungsi di Nairobi. Tim VOA. Upaya yang sangat mulia untuk membantu para pengungsi perempuan dan juga anak-anak perempuan ini. Dan tidak hanya di bidang fashion, tentunya juga di bidang-bidang lain seperti contohnya para insinyur yang kami akan ceritakan berikut ini yang terlibat dalam sebuah proyek yang cukup besar. Insinyur-insinyur perempuan ini memimpin proyek di NASA. Pesawat antariksa NASA akan segera menjalankan misi ke asteroid yang mengorbit antara Mars dan Jupiter setelah proses persiapan dan pengujian selama bertahun-tahun. Para ilmuwan berharap perjalanan wahana antariksa ke asteroid ini bisa membantu mengungkap asal-usul bumi. Di ruang yang bersih di laboratorium propulsi jet NASA ini, para ilmuwan melakukan persiapan tahap akhir pada pesawat antariksa Psyche. Jika semua berjalan sesuai rencana, ini akan menjadi pesawat antariksa pertama yang mengorbit sebuah asteroid yang kaya logam. Dan para ilmuwan berharap ini juga bisa mengungkap petunjuk tentang asal-usul bumi. Asteroid bernama Psyche itu terletak di antara Mars dan Jupiter, sekitar 2,4 miliar kilometer dari bumi. NASA bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen misi Psyche yang dipimpin Arizona State University. Such an exciting moment. What you see behind me here is a spacecraft that is fully functional, working beautifully, ready to be integrated into a rocket and launched. And getting to this point has taken 11 years. Pesawat antariksa ini telah menjalani pengujian yang ketat. Misinya adalah untuk memetakan dan mempelajari usia dan sifat asteroid. Menurut para ahli, Psyche tampaknya adalah sebuah inti besi nikel yang terekspos dari sebuah planet awal, yakni unsur utama yang membentuk tata surya. Arrancaron la corteza y lo dejaron expuesto para que lo podamos ir a explorar. Maria de Soria adalah insinyur sistem payload proyek Psyche. Seremos capaces de entender mejor cómo se formó, sus orígenes, y eso también nos va a permitir entender el origen de nuestra propia Tierra y del sistema solar. Itu yang membuat para ilmuwan yakin inti bumi juga serupa. Tapi karena manusia tidak bisa melihat atau mengukur inti bumi secara langsung, misi Psyche dapat memberikan wawasan penting tentang pembentukan tata surya dan planet berbatu lainnya.
seperti Merkurius, Venus, dan Mars. We're always asking ourselves, what makes a planet habitable? Why is it possible for life to be on it? And the asteroids are really the eggs and the flour and the butter that went into making the cake that is the planet Earth. And what we think we're going to find in Psyche is a part of those ingredients that humans have never seen before. We want to go find another of the ingredients that goes into making a rocky planet that life can live on. Pesawat antariksa ini dijadwalkan meluncur dari Cape Canaveral di bulan Agustus mendatang. Wahana ini akan melewati planet Mars dan mencapai asteroid Psyche dalam waktu sekitar 3,5 tahun. Psyche juga akan menguji teknologi komunikasi laser baru yang memungkinkan transmisi data yang lebih besar dan lebih cepat antara wahana antariksa dan bumi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Asteroid ini memang masih menjadi misteri bagi para peneliti. Banyak pertanyaan ilmiah yang bisa menjawab asal-usul planet bumi. Menarik sekali ya liputan tadi dan juga sangat inspirasi juga buat semuanya bagi para perempuan yang ingin menjadi insinyur astronomi seperti insinyur-insinyur di NASA tadi. Dan pemirsa, demikian She Magazine kali ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan informasi yang berguna dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Andira Inaya dari New York City. Keep sharing and keep empowering di She Magazine. Sampai jumpa!